kita sesama ahlu sunnah wal jamaah ini ya, mendapatkan tantangan yang besar ya, tantangan yang besar sekali. Ada beberapa kitab ini, 3 kitab. Yang pertama syarah kitab tauhid, yang kedua kitab Ats-Tsalatsah al-Usul, kemudian yang ketiga adalah kitab Kasyfu Asy-Syubuhat, menyingkap syubhat-syubhat. 3 kitab ini dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang sering menyebut pengikutnya Wahabiyah. Kita mendengar tentang Wahabi ini, hirir mudik tentang Wahabi, maka kita tidak boleh membenarkan apa yang kita dengar, tapi harus tabayyun. Kita harus buktikan benar atau tidak berita itu. Nah, di dalam 3 kitab ini dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di abad ke-12 1200 Hijriah, 2 abad setengah yang lalu. Beliau adalah muasisnya, pendiri dari madhab Wahabi ini. Apa yang bisa kita simpulkan kalau dibaca 3 hari 3 malam? Kita ambil poin-poin pentingnya sebagai ilmu dan pembelajaran, jangan katanya. Maka paham Wahabi ini dalam ilmu tauhid membagi ilmu tauhid itu ke dalam 3 bagian. Taqsimu tauhid, pembagian tauhid dalam 3 bagian, atau trilogi tauhid Wahabi. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu Allah sebagai Rabb, Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Rabb. Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, bahwa Allah lah yang hak diibadahi. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifatih, mentauhidkan Allah dari nama dan sifat-sifatnya. Ketika kita melihat taksimu tauhid, pembagian tauhid ini memang biasa, tapi ketika konsep tauhid ini dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka menimbulkan persoalan besar dan fitnah besar di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tadi lihat Bapak Ibu sekalian, yang pertama, menurut kitab Kasyfus Syubuhat, bahwa semua para rasul mendakwahkan hanya tauhid uluhiyah, ifradullahi fil ibadah, mentauhidkan Allah, hanya kepada Allah kita beribadah, tidak memerintahkan tauhid rububiyah, bahwa Allah sebagai Rabb, Allah sebagai sang pemelihara, Allah sebagai sang pencipta. Kasyfu Asy-Syubuhat halaman ke-40, lama kana iqraruhum bi tauhidir rububiyah allazi zakarahu Allahu anhum wa sajjalahu alaihim lam yudkhilhum fil Islam, dalla ala anna tauhid al-matlub laisa huwa tauhidur rububiyah wa innama huwa tauhidul uluhiyah wa huwa al-fariq bainal muslim wal kafir. Wa amma tauhidur rububiyah fakullun muqirrun bihi al-muslim wal kafir wa huwa la yanfa wahdah. Disebutkan Bapak Ibu sekalian, pengakuan iqraruhum musyrikin Mekah dulu dengan tauhid rububiyah. Jadi ketika ditanya musyrikin Mekah, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunnallah, mereka menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menurut Muhammad bin Abdul Wahhab, jadi orang musyrikin itu bertauhid, cuma hanya tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah sebagai sang pencipta, sebagai sang pemelihara, sehingga semua manusia mentauhidkan rububiyah. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan, banyak nggak orang-orang yang ateis? Banyak ateis yang tidak percaya, al-mulhid yang tidak percaya dengan Allah. Tapi dalam kitab ini semua manusia bertauhid rububiyah. Ini salah kaprah. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam kitab ini Muhammad bin Abdul Wahhab menuding bahwa tauhid Asy'ariyah, tauhid yang kita pelajari, itu adalah termasuk tauhid ahlul batil. Halaman ke-57 Bapak Ibu sekalian, bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan bahwa madhab Asy'ari adalah madhab yang batal, hanya madhabnya saja yang benar itu. Ketika ia menjelaskan
Al-amru tsani, perkara yang kedua, wahwal ajib, yang aneh, anna du'atal batila, sesungguhnya para dai yang batil, maksud para dai yang batil itu kita, yakunu indahum, ada di sisi mereka, ulumun, ilmu-ilmu, wa indahum, dan di sisi mereka, kutubun, kitab-kitab, wa indahum hujajun, di sisi mereka ada hujah-hujah, yujadiluna, mereka bermujadalah biha, dengan dalil-dalil itu, ahlal haq, kepada ahlul haq. Ahlul haq itu mereka langsung mengambil Al-Quran, falamma ja'athum rusuluhum bil bayinat farihu bima indahum minal ilmi, ketika datang kepada mereka utusan-utusan mereka dengan bukti yang nyata, mereka bangga dengan apa yang ada di sisi mereka dengan ilmunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat yang dituduhkan oleh Allah kepada orang kafir, orang musyrikin, ditarik, dituduhkan kepada orang yang beriman. Inilah corak penafsiran dari Wahabi. Alladzina tawarasuhu min ajdadihim wa abaihim, yang saling turun menurun dari leluhur mereka, waladi huwa ibaratun min kutubihim wa an hujajihim allati tawarasuha hada waqi'un al-an. Fakam pisahati min kutubi ahlil batil, ia menyebutkan kitab-kitab ahli tauhid yang batil, kutubil jahmiyah, seperti kitab-kitabnya Jahmiyah, wa kutubil mu'tazilah, kitab-kitabnya Mu'tazilah, wa kutubul asy'ariyah, dan kitab-kitab tauhidnya madhab Asy'ari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini pengikut tauhid madhab Asy'ari dituduh sebagai tauhid yang batil. Mereka lah tauhid yang hak, tauhid yang benar. Jadi yang pertama poinnya, bahwa umat manusia memiliki tauhid rububiyah, padahal buktinya banyak orang yang tidak percaya dengan Allah. Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, mulhid, ateis, tidak percaya dengan Allah sebagai Rob, sebagai sang pencipta, sang pembela. Ini adalah poin yang pertama, salah kaprah, iskal, terjadi kekeliruan di dalam konsep tauhidnya. Yang kedua, menuding kepada yang tidak bertauhid dengan tauhidnya madhab Wahabi, salah semua, batil semua, termasuk madhab kita, madhab Asy'ariyah, madhabnya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Jadi kita ini diusik persaudaraan kita sesama ukhuwah Islamiyah kita. Kalau kita dituding sebagai tauhid batil, bagaimana perasaan kita Bapak Ibu sekalian? Lalu yang ketiga, ini poin yang menjadi bibit teroris. Dalam kitab Kashful Asyubuhat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituding yang memerangi kaum musyrikin, sehingga halal darahnya dan hartanya. Ini maka kalau belajar kitab ini Bapak Ibu sekalian, paham Wahabi, maka satu digit lagi jadi teroris. Kenapa? Nabi memerangi kaum musyrikin. Pada sejarahnya Bapak Ibu sekalian, Nabi 13 tahun di Mekah, beliau menahan diri walaupun dizolimi. Saking tidak mau perangnya, Nabi mengalah hijrah ke Madinah. Sudah di Madinah 2 tahun, kafirin dan musyrikin yang menyerang Madinah. Terjadilah perang Badar, perang pertama di tahun kedua. Jadi yang memerangi siapa ini? Musyrikin atau Nabi? Tapi paham Wahabi, Nabi yang memerangi, menghalalkan dan menghalalkan darahnya dan menghalalkan hartanya orang-orang musyrikin. Nah, ini yang disebutkan biangnya teroris, biangnya teror. Padahal Nabi diajarkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia kepada jalan agama Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wa mau'idotil hasanah, dan mau'idoh, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Yang terakhir harus pun munadharah atau mujadalah billati hiya ahsan, dengan argumentasi yang lebih baik. Tapi ia menuding dalam kitab ini bahwa Nabi memerangi kaum musyrikin. Ini keterangannya. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama qatalahum. Apabila engkau membuktikan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum, yang memerangi kaum musyrikin. Jadi menuding Nabi yang memerangi siapa? Kaum musyrikin. Wa inna qasdahum al malaikah wal anbiya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ilallah bizalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Maka dengan demikian
musyrikin itu halal darahnya, begitu juga halal hartanya untuk diambil. Ini adalah ajaran yang menjadi bibit ajaran teroris. Ini jelas di dalam kitabnya. Ia kenapa berdalih seperti itu? Mengambil satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idang salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumu. Apabila selesai bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yang disebut 4 bulan ya, yang diharamkan oleh Allah selesai, faqtulul musyrikina. Bunuhlah, perangilah orang-orang musyrikin haitsu wajadtumu, dimanapun kalian mendapatkan mereka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ayat ini dijadikan dalil bahwa Nabi memerangi orang musyrikin dan menghalalkan darah dan harta mereka. Jadi inilah salahnya jargon kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Itu salah satu jargonnya. Kembalilah Quran dan Sunnah, jangan kepada pahamnya ulama. Akhirnya dia mengambil Quran tanpa ilmu tafsir. Coba lihat dalam tafsir Mu'tabar, ayat ini apa sebab nuzulnya? Sebab nuzul ayat ini karena kaum muslimin diperangi oleh orang-orang musyrikin. Maka pada akhirnya Nabi diperintahkan untuk membalas mereka. Jadi bukan ayat ini memerintahkan memerangi orang musyrikin, tapi sebab nuzulnya adalah karena kaum muslimin selalu diperangi oleh kaum musyrikin dan kafirin. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah salahnya kalau orang mengambil meregu Quran dan Sunnah tanpa ijtihadnya, tanpa usul fikih yang benar, maka man fassara Qur'ana bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yunya tanpa kaidah ilmu tafsir, tanpa mengambil dari tafsir-tafsir Mu'tabar, maka pada akhirnya siap-siaplah tempatnya neraka. Jadi Quran yang disalahkan, seolah-olah Quran yang menyuruh memerangi musyrikin itu. 3 Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, kaum muslimin yang bertawasul seperti tadi sholawat apa tuh sebelum pembuka, tibil kulub ya, sholawat di mana Nabi sebagai obat hati. Enak tadi dengernya. Nah, menurut paham Wahabi itu adalah musyrikin. Jadi orang yang bertawasul kepada Nabi, kepada orang soleh, itu musyrikin. Ia membagi musyrikin itu ke dalam 2 bagian Bapak Ibu sekalian. Menurut Muhammad bin Abdul Wahhab, fal musyrikunal awwalun, ada musyrik yang awal. Itulah musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Yusammuna hadhil asya alihah. Mereka menyembah berhala. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Wal musyrikunal mutaakhirun, ada musyrik yang belakangan. Itulah kita. Jadi kita disebut musyrik mutaakhir. Ya, kalau Abu Jahal, Abu Lahab dan balad-baladnya musyrikun al-awalun. Tapi ada musyrik yang akhir, mutaakhir. Itulah kita. Yusamuna hadil asya, mereka berwasilah, menjadikan, menamai ini semua wasaid wa wasail, menjadikan nabi, orang-orang soleh, guru-guru sebagai wasilah. Wal asma'u la tughayyiru, nama tidak akan merubah al haqaiqo yang hakikat. Mau disebut ilah dulu, berhala disebut ilah oleh musyrikun al awalun, atau sekarang musyrik mutaakhir menjadikan nabi dan orang-orang soleh sebagai wasilah, menurut mereka sama hakikatnya adalah ilah sembahan. Jadi mereka menuding kita berwasilah dengan nabi kita, berwasilah dengan orang-orang soleh, dianggapnya itu adalah ilah sembahan. Sehingga kita ini disebut musyrikun mutaakhirun, musyrik yang akhir. Lalu Bapak Ibu sekalian, poin yang berikutnya, apakah musyrik yang awal dengan musyrik yang akhir kita ini, mana yang lebih bahaya musyriknya? Menurut kitab ini, musyrikun mutaakhirin lebih parah syiriknya dibandingkan dengan musyrik yang awal. Jadi ini Bapak yang hadir semua, umat Islam yang ada di dunia, lebih musyrik dibandingkan dengan musyriknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ayo kita lihat Bapak Ibu sekalian kitabnya ini, halaman ke-90. Fa'lam, ketahuilah, anna syirkal awalin, sesungguhnya syiriknya orang-orang yang awal di masa Nabi, akhopu, lebih ringan katanya, tingkat kesyirikannya lebih ringan, min syirki ahli zamanina, dibandingkan dengan syiriknya di zaman sekarang.
ya, halaman 90 dalam kitab Kashfu Asy-Syubuhat. Bi amraini, dengan dua dalil, dengan dua hujah. Jadi musyrik yang awal, Abu Jahal, Abu Lahab, itu lebih ringan syiriknya dibandingkan dengan syiriknya kita di zaman sekarang ini. Dengan dua dalil. Ahaduhuma, yang pertama, annal awwalin la yusrikuna wala yad'unal malaikata wal auliya wal awsan ma'allah illa pirroho. Musyrik yang awal tidak berbuat syirik dengan cara meminta kepada malaikat dan para wali beserta berhala kecuali di masa pirroho, ya. Pirroho itu dalam masa senang-senang. Mereka kalau dalam keadaan tenang musyrik, percaya kepada Allah, menyembah Allah dan menyembah berhala mereka. Tapi di saat syiddah, kata Muhammad bin Abdul Wahab, di saat musyrikin itu dalam keadaan darurat, contohnya dalam Al-Quran, ketika di laut datang gelombang besar, disebutkan dalam ayat ini, mereka berdoanya hanya kepada Allah semata. Ini alasan pertama. Maka musyrikin yang awal itu lebih ringan syiriknya dibandingkan dengan siapa? Syirik yang mutaakhir. Kalau syirik mutaakhir, beribadah kepada Nabi dan kepada wali Allah sehingga mereka syirik, itu selamanya pirroho wa pisyidah, baik dalam keadaan tenang atau dalam keadaan terancam, selalu menyekutukan Allah. Jadi kita ini selalu menyekutukan Allah, baik dalam keadaan tenang atau dalam keadaan banyak musibah. Ini sisi yang pertama, dalil yang pertama. Musyrik yang awal lebih ringan musyriknya dibandingkan dengan musyrik yang akhir. Wal amru tsani, alasan yang kedua, innal awwalin, musyrikin yang awal, yad'una, berdoa ma Allah beserta Allah, unasan, dengan manusia, muqarrabina indallah, mendekatkan kepada Allah, ima anbiya, baik dengan para nabi, wa ima aulia, dengan para wali, wa imal malaikah, dengan para malaikat, au yad'una asjaron, atau meminta kepada pohon-pohon, au ahjaron, kepada batu-batu, muti'atan lillah, dengan taat kepada Allah, laisat asyatan, tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi musyrik yang awal menyembah selain Allah seperti kepada para nabi dan para wali dan para malaikat. Wa ahlu zamanina, sementara musyrik yang sekarang, yad'una ma Allah, meminta kepada Allah, unasan, kepada manusia, min absakin nas, manusia yang paling fasik. Siapa yang ahli fasik itu? Itulah mereka para wali-wali Allah. Kenapa? Dianggap wali-wali Allah itu ada yang meyakini dirinya sudah lepas dari taklif Allah. Kalau wali Allah itu sudah tidak kena dengan taklif Allah gitu. Jadi lebih mulia, lebih ringan syirik yang awal dibandingkan dengan syirik yang akhir. Kalau yang awal, mereka mensekutukan Allah kepada para malaikat yang suci, muqarrabin, para nabi. Tapi musyrik yang akhir kepada orang yang paling fasik di dunia. Jadi para mursyid, para wali Allah dalam torikoh itu disebut orang yang paling fasik, karena menurut mereka mursyid itu menganggap dirinya sudah tidak kena taklif dari Allah, sudah tidak perlu sholat lagi. Maka ini Bapak Ibu sekalian, dua alasan inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menganggap musyrik yang akhir itu lebih berat kemusyrikannya dibandingkan dengan musyrik yang awal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah poin-poin, ya, poin-poin dari kitab-kitab yang dikarang oleh